Nerede telaffuz hakikaten içinde gerçekten anladık sana. Bomba nasıl? Kapatmayın bak. Tegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali meningkat setelah kedua negara saling melancarkan serangan di kawasan Selat Hormuz. Eskalasi terjadi hanya beberapa hari setelah Washington dan Teheran menyepakati gencatan senjata. Ketegangan kembali meningkat antara Amerika Serikat dan Iran di tengah gencatan senjata yang baru beberapa hari disepakati. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara Amerika Serikat terhadap sejumlah lokasi penyimpanan rudal, drone, dan radar pantai di Iran. Hal ini dilakukan Amerika Serikat setelah sebuah kapal dagang berbendera Singapura, MV Ever Lovely, dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Menurut CENTCOM, kapal tersebut mengalami kerusakan ringan. Amerika Serikat juga tegaskan serangan yang disebut dilakukan Iran ini jelas melanggar gencatan senjata dan mengancam kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. I don't like the fact that they took a shot yesterday, actually 4, we knocked down 3, at a ship. Not an allied ship, but a ship, a very expensive ship. And it was fine, but it took a little beating. They shouldn't be doing that, so you'll find out. Will the U.S. You'll find out will exactly. the U.S. respond? What is your message to Will I Iran? respond? You're going to find out. Attention all vessels in Persian Gulf and Oman Sea. This is SEPA Navy warning. Transiting in the Strait of Hormuz is only possible. Sebelumnya Iran telah berulang kali memperingatkan kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz dan menegaskan bahwa hanya kapal yang mendapat izin Tehran yang dapat melewati jalur tersebut. IRGC bahkan menyatakan Selat Hormuz ditutup dan memperingatkan adanya konsekuensi bagi kapal yang telah melintas. Sementara terkait serangan Amerika Serikat, Iran mengklaim telah berhasil menggagalkan serangan Amerika dan memperingatkan akan memberikan respons keras terhadap setiap aksi lanjutan dari Washington. Usai diserang Israel, pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal ke pangkalan Amerika Serikat. Allahu Akbar! Bismillah syuhada! Ya Ali! Pasca serangan yang dilakukan Amerika Serikat ke Iran, pasukan IRGC merespon keras atas serangan tersebut. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran meluncurkan rudal yang menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Sementara Pusat Komando Amerika Serikat mengklaim Iran menyerang kapal dagang berbendera Singapura MV Ever Lovely dilaporkan menjadi sasaran serangan drone Iran di perairan dekat Oman. Iran mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat setelah kedua belah pihak kembali saling serang. Penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezai,
mengatakan setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas lebih hebat. Amerika Serikat dan Iran kembali saling serang setelah kedua belah pihak menyepakati gencatan senjata. AS menyerang Iran setelah sebuah kapal AS dilaporkan menjadi sasaran serangan drone di perairan dekat Oman. Sementara Iran membalas dengan meluncurkan serangan terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Menanggapi ketegangan di Selat Hormuz, penasihat senior untuk pemimpin tertinggi Iran Mohsen Rezai mengeluarkan peringatan keras kepada Amerika Serikat. Ia memperingatkan bahwa setiap pelanggaran perjanjian akan segera dibalas dengan cepat dan menghancurkan. Sebelumnya, Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa hanya kapal yang mendapat izin yang dapat melewati Selat Hormuz. Iran juga menyebutkan adanya konsekuensi bagi kapal-kapal yang tetap melintas. Pengamat menyebut saling serang antara AS Iran di kawasan Selat Hormuz mencederai perjanjian yang ditandatangani pada 17 Juni lalu. Berikut perbincangan kami dengan pengamat hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Saat ini biasanya memang 12 jam sejak kejadian itu memang ada kesimpang siuran informasi ya. Kalau saya menurut kepada CENTCOM seperti yang diklaim oleh Donald Trump, ini awal mulanya adalah laporan dari CENTCOM terjadinya serangan Iran atas kapal Singapura. Tapi kalau kita menurut kepada sumber-sumber dari China, itu dikatakan ini adalah respon Iran terhadap serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di bagian selatan. Dan kalau kita menurut kepada China bahwa Iran menilai bahwa terjadi pelanggaran MOU. Jadi 12 jam ini pertama kita masih harus menyusun posisi ya, karena Amerika Serikat dan Amerika Serikat dan Iran dan juga China dan CENTCOM itu memiliki referensi yang sama kuatnya. Tapi yang jelas sudah terjadi pelanggaran atas MOU yang dibuat tanggal 17 silam ya. Yang korbannya saat ini adalah kapal kargo dari Singapura dengan nama Ever Lovely, konon itu diterjang oleh peluru kendali Iran. Tapi kalau kita mencoba merunut ke dalam bahwa ternyata kalau Singapura dan Amerika Serikat itu kan memiliki suatu fakta militer ya. Fakta militer ini tidak terbuka. Walaupun di kalangan ASEAN kita mengatakan zone of peace, freedom, and neutrality dan fakta-fakta pertahanan itu akan berakhir pada waktunya. Tapi dalam kenyataannya memang Amerika Serikat sangat mendukung Singapura. Maka patut diduga ada suatu perjanjian keamanan dalam kondisi krisis saat ini antara Amerika Serikat dan Singapura. Memang dalam hal ini memang saya mencoba mengerti bagaimana awak kapal Singapura berpikir. Mereka tentunya bingung, lapornya kepada siapa? Lapor kepada Amerika Serikat tentunya akan menyinggung masyarakat Iran, tapi kalau melapor kepada Iran tentunya akan menyinggung kepentingan Amerika Serikat. Jadi untuk itu tentunya saya teringat pada statement dari Menteri Luar Negeri Singapura sekitar 10 hari lalu, Vivian Balakrishnan. Tentunya beliau mengatakan bahwa adalah hak semua kapal itu untuk terikat kepada United Nations Convention on the Law of the Sea. Itu adalah hak mereka. Cuman masalahnya dalam kondisi perang saat ini, negara-negara pantai seperti Iran dan juga Oman itu menuntut kepastian. Apakah kapal Anda membawa apa, tujuan kemana, kemudian juga tentunya akan ada konsekuensi kalau berurusan dengan Iran. Jadi tentunya ada biaya-biaya yang hendaknya mereka pastikan. Misalnya biaya-biaya transit, kemudian biaya insurance, biaya permit lewat, kemudian juga ada biaya untuk menghindari mines yang sudah terlanjur terbenam di dasar laut. Dan untuk itu tentunya hal ini kita memerlukan cek dan recheck informasi. Jadi bukan hanya sisi Amerika Serikat, bukan hanya sisi Iran, tapi juga kita bertanya kepada Singapura bagaimana hal ini sampai terjadi. Maka dimungkinkan juga awak kapal Singapura itu tidak berkomunikasi dengan jelas kepada ARGC. Jadi sampai 12 jam ke depan kita masih menunggu informasi yang terkini. Tapi yang sudah terjadi adalah harga minyak sudah terlanjur naik. Kalau kita perhatikan bahwa harga-harga di Brent itu sudah mulai naik, kemudian juga
tampaknya harga-harga ke depan itu akan kembali seperti awal-awal krisis. Dan yang juga kita harus amati adalah perjanjian ini sudah ternoda, dan ke depan maka items dari kesepakatan yang 14 itu akan semakin sulit disepakati. Dan harus kita akui dalam berhubungan dengan angkatan bersenjata Iran, maka tentunya harus jelas frekuensi apa yang dipakai, kemudian IMO apakah dikonsultasikan juga dengan tidak, kemudian jalur-jalur keluar itu jalur-jalur utara ataupun jalur selatan yang digunakan. Maka untuk itu kita perlu berkomunikasi juga dengan kalangan Kementerian Luar Negeri Singapura untuk mendapatkan berita yang lebih adil. Demikian. Sebelumnya, Amerika dan Iran tanda tangani kesepakatan damai. 14 poin disepakati, termasuk Iran dan Amerika menghentikan seluruh operasi militer. Lebih dari 100 hari perang Amerika dan Iran, akhirnya kesepakatan damai kedua negara berhasil dicapai. Keduanya mencapai kesepakatan tertuang dalam 14 poin yang resmi ditandatangani oleh Presiden Amerika Donald Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Dalam 14 poin kesepakatan damai diantaranya mencakup Amerika dan Iran bersama sekutunya menghentikan seluruh operasi militer di semua wilayah termasuk Lebanon. Amerika mencabut blokadenya dan akan menarik pasukan dari sekitar Iran dalam 30 hari. Iran dan Oman nantinya akan menentukan layanan maritim dan administrasi di Selat Hormuz. Iran mendapatkan dana rekonstruksi 300 miliar dolar Amerika atau setara 5.400 triliun rupiah dari Amerika dan mitra regional. Dana dan aset Iran yang dibekukan akan dicairkan. Iran sepakat tidak akan mengembangkan senjata nuklir serta Amerika akan mencabut semua sanksinya. Terkait pengembangan rudal balistik, Trump memastikan Iran punya hak yang sama dengan negara lain. No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. Amerika dan Iran akan menandatangani kesepakatan damai secara tatap muka di Jenewa, Swiss. Kesepakatan akhir akan disahkan oleh Dewan Keamanan PBB dan akan dibentuk mekanisme pengawasan untuk memantau kepatuhan kedua negara. Selain itu, aset Iran yang dibekukan Amerika akan dicairkan di rekening penampungan. Namun Amerika Serikat menyebut aset Iran akan dikendalikan oleh Amerika dan harus digunakan untuk membeli produk dari Amerika. Pasca pembicaraan maraton dalam konferensi tingkat tinggi danau Lukerne antara AS dan Iran di Bergenstock, Swiss, sejumlah resolusi disepakati kedua pihak dan setuju untuk peta jalan 60 hari menuju kesepakatan akhir. Salah satu isu yang selama ini menjadi poin pembicaraan dan menjadi syarat yang diajukan Iran adalah pencairan aset Iran yang dibekukan. Total aset Iran yang dibekukan sekitar 100 hingga 120 miliar dolar Amerika atau sekitar 1.560 hingga 1.870 triliun rupiah tertahan di berbagai negara di seluruh dunia akibat sanksi. Sebagian besar dana ini dari penjualan minyak mentah. Untuk awal, Amerika dilaporkan setuju untuk mencairkan aset Iran di berbagai bank di Qatar senilai 6 miliar dolar Amerika atau sekitar 97 triliun rupiah sebagai bagian dari kesepakatan negosiasi. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, aset Iran tersebar di Jepang, Irak, China, India, Amerika Serikat, Qatar, dan Luxembourg. Namun alih-alih menyerahkan dana ini ke Iran, Amerika justru menyebut aset Iran akan dicairkan namun dikendalikan oleh Amerika. Bahkan Wakil Presiden Amerika J.D. Vance menyebut akan meminta Iran untuk membeli produk pertanian dari Amerika dengan uang tersebut berdasarkan usulan Jared Kushner.
We can ensure that that money, that Iranian money, goes to help the people of Iran and not to fund terrorism. So Jared Kushner actually came up with a very interesting solution with the Qataris, where basically, again, if there is any frozen Iranian assets that are unfrozen, then we have approval over that process. The Qataris have approval over that process, and then the money would actually go to buy American soy, American corn, and American wheat for the benefit of the Iranian people. And usulan J.D. Vance dan Jared Kushner ini langsung disetujui oleh Trump. Sementara itu dikutip dari kantor berita Iran Tasnim, Gubernur Bank Sentral Iran menegaskan tidak ada kewajiban bagi Iran untuk membeli impor pertanian dari Amerika. Namun Iran tidak menutup kemungkinan mengimpor dari Amerika jika kualitas dan harganya sebanding dengan yang ditawarkan oleh negara lain.